Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tadi gambaran bagaimana orang-orang meninggal dunia di saat-saat yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu cerita tentang kaum Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah nabi yang tidak disebutkan dalam Quran namun ada di dalam hadis. Disebutkan dalam Quran namun tidak disebutkan namanya. Kisahnya saja yang diceritakan. Nah, Nabi Daniel ini terkenal adalah nabi yang apabila berdoa meminta diijabah oleh Allah. Nah, hal ini dimanfaatkan sama kaumnya. Ketika itu kaumnya mengatakan, ya mereka berkumpul bermusyawarah, mereka mengadakan muktamar penting. Apa itu? Ya, membayangkan bagaimana takutnya menghadapi kematian. Dan kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Sehingga mereka bersepakat untuk datang ke Nabi Daniel meminta agar kematian dicabut dari hidup mereka. Datanglah mereka kepada Nabi Daniel. Setelah sampai kepada Nabi Daniel, mereka berkata, "Ya Nabi Allah, kami yakin dan kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kami beriman kepada apapun yang Allah tetapkan. Begitu pula kami bersaksi bahwa Engkau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah." Tunggu, gak biasanya kalian berkata demikian. Rapi sekali kata-kata kalian. Ada apa ini? Jangan-jangan ada kepentingan. Betul wahai Nabi Allah. Apa yang kalian inginkan? Wahai Nabi Allah, selama ini hidup kami gelisah. Selama ini kami tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Kami tidak bisa tentram dalam menjalani hari-hari kami. Loh, kenapa? Bukankah Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak pada kalian? Dan bukankah kalian pun hidup sehat luar biasa? Keturunan kalian baik-baik dan sehat-sehat? Apa yang kurang? Bukan itu Nabi Allah. Selama ini kami merasa tidak khusyuk beribadah karena kami selalu dihantui oleh perasaan takut mati. Kami tidak bisa tentram menjalani hari-hari kami karena kami selalu dibayangi oleh kematian yang bisa datang kapan saja menghantui kami, menyergap kami tiba-tiba. Terus maksud kalian apa? Tolong mintakan kepada Allah agar kematian dicabut dari kehidupan kami, agar kami bisa khusyuk beribadah dalam kehidupan kami. Pikir mereka begitu. Mereka membayangkan seolah-olah hidup tanpa kematian senang dan menyenangkan. Betul? Yang benar. Sama dengan kaum Nabi Daniel. Afala tu'minu biqadrillah? Apakah kalian tidak beriman kepada takdir Allah? Kami beriman, kami menerima tentram dan khusyuk beribadah. Kalau kami dihantui oleh kematian, mintakan pada Allah agar Allah mencabut kematian itu dari kami. Baik, akan aku minta kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari kalian. Namun jika Allah mengabulkan doa kalian, permintaan kalian, aku lepas diri, kata Nabi Daniel. Baik Nabi Daniel, doakan ya sampai Allah mengabulkan. Nanti ada bonus loh. Oke. Maka pergilah Nabi Daniel berdoa kepada Allah. Diterima, tidak dikabulkan, tidak permintaan mereka. Begitu Nabi Daniel keluar, langsung mereka menghadap semuanya. Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah mengabulkan doa kami? Ya, Allah mengabulkan doa kalian. Oh, mereka sujud syukur semuanya. Senang luar biasa, terbayang hidup mereka bahagia, aman sentosa tanpa kematian. Itu bayangan mereka, seolah-olah hidup tentram, sejahtera, nyaman, damai tanpa kematian. Maka apa yang terjadi? Kehidupan awalnya berjalan normal. Sehari, sebulan, setahun berlalu, ya, terus bahkan seabad berlalu tanpa ada masalah. Namun apa yang terjadi? Rumah yang tadinya berempat menjadi bersepuluh. Dari 10 menjadi 100. Kenapa? Gak ada yang mati kan? Jadi sempit tuh rumah. Tiap anak punya karakter masing-masing. Mending lamun saroleh, ya para degong. Tadinya coba dibikin pusing satu anak, sekarang anaknya ratusan. Bingung mereka. Jalanan yang tadinya kosong, jadi mati. Ada orang yang sakit kanker, lama sakit kankernya, gak sembuh-sembuh dan gak mati-mati karena tidak ada kematian. Mereka pikir tanpa kematian hidup sejahtera, justru membuat masalah numpuk tidak selesai-selesai. Betul? Pada akhirnya mereka sadar
kalau ternyata kematian adalah karunia yang sangat luar biasa. Betapa Allah Maha Adil dan luar biasa. Jadi jangan ketika ada kematian. Kenapa? Ya itu takdir Allah dan itu karunia Allah. Yang harus adalah ketika seseorang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Karena kekufurannya akan membuat dia sengsara abadi. Ya. Maka apa yang terjadi? Sadar mereka dan taubat mereka kepada Allah. Kumpul lagi mereka, muktamar penting. Apa itu? Kita balik lagi sama Nabi Daniel. Kita minta agar kematian dikembalikan pada kita. Akhirnya gimana? Balik lagi mereka pada Nabi Daniel. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Lihat wajah kalian pasti ada kebutuhan. Kayaknya ada yang penting. Ya Nabi. Apa? Maafkan kami. Kami hilaf selama ini. Kami telah dibutakan oleh nafsu kami. Sehingga kami tidak berpikir kalau hidup tanpa kematian itu ternyata tidak menyenangkan. Jadi maksud kalian apa? Tolong akan kembali kepada Allah agar Allah memberikan lagi kematian kepada kami. Benar nih, gak akan nyesel. Betul Nabi, kami menyesal justru kami meminta itu. Akhirnya apa kemudian? Nabi Daniel berdoa lagi dan kematian pun itu diberikan lagi pada mereka. Maka kembalilah hidup mereka menjadi normal seperti biasa. Jadi gimana para muslim sekalian? Mau mati tidak? Kok pertanyaannya gitu? Ya sekali lagi sekalian, yang kita takuti bukan kematian, karena ditakuti ataupun tidak kematian pasti datang. Yang harus kita permasalahkan adalah bagaimana kita memanage kematian itu agar kematian kita husnul khatimah. Baik, kemana seseorang perginya setelah dia meninggal dunia? Ya, waalaikumsalam. Masih ada waktu menjelang salat Isya. Kita berlanjut setelah salat Isya ya. Saya ingin cerita tentang perang Uhud. Setelah perang Uhud terjadi, kita tahu di perang Uhud ini banyak sahabat yang syahid. Satu, Mus'ab bin Umair, seseorang yang tadinya kaya raya, tampan, necis, perlente, cerdas, idola gadis-gadis Mekah, selalu menjadi buah bibir. Ya, dia adalah orang yang followernya terbanyak, 10 juta subscribers, mengalahkan Ria Ricis. Kenapa? Karena idola gadis-gadis Mekah. Tapi apa yang terjadi? Dia tinggalkan itu semua demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Usianya masih muda, 22 tahun, dan dialah yang menjadi pembuka Madinah sehingga Rasulullah bisa hijrah ke sana untuk para sahabat dan Rasulullah. Luar biasa pahalanya kan? Beliau meninggal syahid dalam kondisi putus kedua tangannya dan tertusuk tombak tembus dari belakang sampai ke dadanya. Beliau syahid di sana. Kemudian juga Zaid bin Harisah syahid di perang Uhud. Ja'far bin Abi Thalib juga syahid di perang Uhud. Para sahabat ngobrol begini. Selesai perang Uhud banyak yang masih terluka tapi mereka tetap sholat berjamaah. Rasulullah melihat mereka wajahnya penuh dengan kelelahan dan kesedihan. Ada apa dengan kalian? Aku tahu memang perang telah membuat kalian terluka dan berduka. Tapi apakah itu harus berlangsung lama, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, biasanya di samping saya ini ada Mus'ab bin Umair. Sekarang dia sudah syahid ya Rasulullah. Saya nggak tahu di mana dia sekarang dan apa yang dia sedang alami ya Rasulullah. Tuh di sebelah sana bisa ada Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang dia sudah tidak ada. Kami pun tidak tahu apa yang sedang dia rasakan dan dia alami. Apa yang sedang dia lakukan sekarang ya Rasulullah.